Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kelas 10 DKV 1, 2. Kali ini kita akan belajar nih ya, membuat sebuah, kalau dibilang sih karya nirmana Trimatra, tetapi yang kita pakai versi digital ya. Nah, di sini kita akan mencoba dulu karena di sini Bu Anita akan membuat sampel. Kita akan impor dulu gambar dari, contohnya di sini ada misalnya nih kita pakai punya si Sandi ya. Ini kebetulan kelas 10 DKV 2. Kita akan coba dulu kita crop. Nah, anak-anak semuanya, di sini Bu Anita menggunakan ukuran kertasnya F4 ya. Kemudian untuk orientasi kertasnya adalah landscape ya. Landscape itu berarti yang miring kan gitu. Kemudian, nah di sini ini adalah karya dari Sandy Aulia untuk sketsa tangannya. Nah, kemudian Bu Anita akan mencoba dulu untuk membuat satu contoh karena di sini kan polanya sama. Jadi membuat satu bisa digunakan untuk semua kan seperti itu. Jadi ini konsep dari Aulia ini sangat mudah ya. Di sini akan coba saya lock dulu. Klik kanan. Kalau lock, kita lock itu berarti kita kunci, jadi dia tidak bisa tergeser-geser. Kalau kita unlock berarti kita tidak mengunci, jadi kita lepas gitu kan, jadi dia bisa digeser-geser. Nah, selanjutnya kita akan coba dulu pakai transparansi tool. Ini gunanya adalah untuk menyamarkan. Jadi nanti kita sistemnya adalah seperti ngeblat. Kalau bahasa gampangnya itu, bahasa Jawanya adalah kita ngeblat seperti itu. Nah, selanjutnya kita kunci, kemudian kita juga sudah samarkan. Nah, tinggal kita buat saja. Nah, di sini kita bisa pakai rectangle atau pemintasnya F6, ataupun kita juga pakai yang ini nih, karena di sini bentuknya kan segitiga ya. Jadi segitiga ada 4. Kita juga bisa pakai polygon ini atau common shape kita pakai yang ini, segitiga ini bisa, atau kita pakai yang mungkin yang polygon kita tentukan sendiri jumlahnya. Di sini ada 3, 4 atau 5. Misal di sini kalau kita butuh 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita sesuaikan saja. Karena kita butuhnya cuma 3 ya kita ambil 3. Kemudian selanjutnya kita biasakan untuk menggunakan zoom. Zoom itu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, ini zoom, shortcutnya adalah Z. Nah, di sini nanti anak-anak bisa biar detail, jadi kita tidak kesulitan dalam membuat objek gitu. Nah, seperti ini. Kalau sekiranya dari sisi transparansi terlalu transparan, kita bisa merubahnya deh. Jadi kita edit lagi, kita klik transparansi. Nah, di sini kita biar agak jelas. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil mungkin katakanlah 50% ya. 50%. Selanjutnya kita lock. Kemudian kita zoom. Nah, di sini kita tinggal buat segitiga ini, kita sesuaikan saja. Caranya bagaimana? Kita tekan CTRL key. Kemudian kita tekan shape tool F10. Nah, di sini kan ada titik-titik, ini namanya node ya. Node ini gunanya untuk menggerakkan, katakanlah merubah bentuk seperti ini. Nah, kalau kita pengennya membuat sama seperti itu, kita hapus saja titik-titik yang ada di sini. Di sini kita klik, karena nanti kan pasti ya kita del node itu titik ini, karena kita butuhnya kan cuma 3 ini, tidak dibentuk. Nah, baru kita sesuaikan dengan gambar yang sudah di sketsa
seperti ini. Pastikan dia benar-benar presisi. Nah, di sini kita bisa pakai bantuan ruler deh. Ruler namanya. Ruler. Nah, ruler kita ambilkan dari pojok sini, kita tarik, kita drag. Ini gunanya adalah untuk membuat objek itu lebih presisi. Jadi dia lebih lebih presisi atau lebih tepat seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil dari atas juga, jadi biar benar-benar pas. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita tarik benar-benar biar dia sama. Nanti semakin dia imbang, semakin dia seimbang, nanti akan mudah, kita duplikasinya juga akan mudah seperti itu. Oke, kita ambil sama. Kemudian di sini sebenarnya kenapa sih Bu Anita kita harus membuat sketsa, kemudian kenapa kita harus ngimpor, kemudian kalian harus membuat ini satu persatu. Tujuannya sebenarnya Bu Anita tuh pingin kalian lebih menghafal menghafal tool-tool secara sederhana, baik mulai dari rectangle maupun circle maupun triangle, polygon. Nah, dengan seperti ini sebenarnya kalian belajar copy paste juga sih ya. Coba kita lihat, kita belajar copy paste, kita belajar flip. Di sini nanti Bu Anita akan mencoba ngeflip ya Dek ya. Kita tekan CTRL, kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Nah, kan udah jadi seperti ini. Nah, baru kemudian kalau sekiranya overlapping, tapi sepertinya ini sudah sama antara yang segitiga yang satu dengan satunya sama. Kemudian kita blok, kita bisa duplikasi Dek, kita bisa duplikasi, kita rotate. Nah, perhatikan gimana nih caranya ngerotate. Ngerotate itu berarti kita memutar, kita blok, kemudian kita klik di tengah, kita rotate. Jangan lupa tekan CTRL, kemudian kalian kalau sudah sekiranya hampir tepat, tinggal tekan klik kanan dengan cepat, lepas klik kiri. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal merapikan saja. Sepertinya kan nggak rapi nih ya. Nah, kita pakai shape tool lagi, kita rapikan saja biar tidak ada garis-garis atau apa namanya deh ini yang kurang benar, atau ada space yang kosong seperti itu. Sebenarnya ini sepele sih ya, tetapi kalian harus latihan sebelum kita belajar untuk lebih detail untuk objek-objek yang lain seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, jika satu kita sudah jadi, kita harus benar-benar memastikan dulu biar tepat. Gunakan zoom untuk melihat secara detail apakah objek yang kita buat ini sudah tepat atau belum. Kalau belum, kita masih tetap pakai shape tool untuk membenarkan. Misal kita gunakan tadi ya, namanya ini adalah garis bantu atau ruler. Jadi biar presisi, tidak overlapping. Kita buat satu objek saja karena di sini sistemnya ada repetisi. Repetisi itu berarti dia objeknya sama, tinggal kita duplikasi kan seperti itu. Nah, kita di sini sudah jadi satu objek ya, satu objek. Nanti kita tinggal kita warnai dulu. Jangan sampai nanti kalian mewarnai satu-satu. Ingat kemarin kita belajar pakai eyedropper tool. Nah, kalau pakai eyedropper tool kita berarti mengambil sampel warna. Misalnya ini kita ambilkan dari sampel warna yang ada. Kemudian kita ambil di sini biar sama seperti yang dibuat. Kita juga ambil sampel warna di sini, ya sama persis dengan yang diseket oleh teman kita seperti ini. Anggap saja ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal duplikasi. Caranya bagaimana? Kita tinggal tapi kita harus fix dulu ya untuk sistem pewarnaannya. Kalau sekiranya kalian belum yakin, kalian harus pastikan dulu biar benar gitu. Kalian dalam membuat warna itu gunakan palet warna. Ingat,
Kalian kan pernah belajar ya dengan Bu Anita bahwa ketika kita memadupadankan konsep pewarnaan itu tidak boleh tabrakan. Jadi implementasikan seperti ketika kita misalnya mau pakai baju. Kalau kalian di sini misal nih ya, kalian menggunakan sepatu warnanya merah, tetapi celana kalian warnanya biru. Kemudian yang di sini mungkin topi kalian warnanya hijau. Dan yang di sini katakanlah kemeja kalian warnanya kuning. Kira-kira gimana nih? Sakit nggak sih di mata? Nah, di sini Bu Anita akan coba memberikan sedikit tips ya. Kalau dibilang tips, kalian bisa menggunakan palet-palet warna. Karena apa? Di sini sudah ada satu kelompok warna. Jadi gunakan yang satu strip seperti ini. Jangan keluar dari strip warna ini. Kalau misalnya ungu ya dari sini sampai dari sini kelompoknya. Ini sudah match seperti itu. Jangan sampai seperti ini. Nah, ini sepele tetapi untuk pewarnaan itu akan kalian bawa sampai nanti ketika kalian kuliah. Misal di sini kita pakai yang, kalau kalian suka warna yang kalau cewek nih biasanya ya yang suka warna-warna yang seperti ini, atau mungkin kita cari yang lain warna-warna yang yang inilah boleh, yang agak ke oranye atau kuning, atau mungkin kalian boleh pakai warna-warna yang ini juga nggak apa-apa. Kalau misal kalian hanya ingin warnanya abu atau putih, itu boleh, nggak masalah sih ya. Nah kalau seperti ini kan ini masih satu konsep warna, jadi masih satu keluarga gitu, jadi tidak terlalu jauh ya. Kalau misal kalian untuk undo itu Ctrl Z ya, CTRL Z. Nah ini seperti ini adalah satu kelompok warna, jadi masih satu keluarga, masih nyambung lah kan, seperti itu. Nah gimana nih caranya biar kalian juga mudah, tidak membuat satu-satu. Alangkah repotnya kan kalau kalian nanti harus membuatnya satu persatu. Nah caranya adalah ketika ini sudah kalian sudah fix nih mau yang ini nih, misalnya warnanya ini, kalian tinggal di grup dulu. Caranya bagaimana ngegrupnya? Kalian blok, kemudian klik kanan grup atau CTRL-G. Nah setelah itu ini kan sudah ke grup nih, jadi satu kelompok ini sudah jadi satu. Bandingkan dengan yang ini, misalnya ini. Nah kan ini kan pisah-pisah, sedangkan kalau yang sudah kita grup mereka itu udah gandengan. Nah tinggal kita copy paste aja ke samping. Nah seperti ini. Saya ulangi, kita zoom ya. Kita zoom biar kalian juga tahu gimana. Bu Anita pernah ya ngasih cara bagaimana copy paste. Caranya cepet adalah tekan CTRL, ditahan, kemudian kita shift, saya ulangi, kita blok dulu. Kita blok, kemudian kita tekan shift, kita tarik ke samping. Shift tetap ditahan, kalian tekan klik kanan, lepas klik kiri secara bersamaan. Nah seperti ini kan jadi dua. Nah kalau seperti ini kalian harus pastikan ini rapi dulu, jadi benar-benar sama, tidak berubah, tidak bergeser. Nah di blok lagi, caranya sama tadi, tekan shift, kita blok, kita tekan shift, kemudian kita tarik ke samping, blok, shift, nggak mau ya, shift, dianya nggak mau nih. Apakah harus seperti ini? Kita tarik sebentar. Oke.
ini. Kita tinggal copy paste ke samping juga kan. Nah, seperti ini sampai enggak ikut sih ini ya. Coba kita blok, kita tarik seperti ini. Ini kan lumayan cepat, jadi kalian bekerjanya nggak satu-satu. Nah, seperti ini caranya, di blok, kemudian kalian bisa geser ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri kan, tinggal copy paste aja. Yang penting pastikan dulu apa yang kalian gambar itu benar. Seperti itu, caranya mudah saja seperti ini. Memang ketika kalian melihat Bu Anita praktek kan terlihat mudah, tapi ini nanti kalau kalian nggak praktek itu sama aja gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar praktek. Nah, setelah itu kalian bisa blok, kemudian kalian no outline. No outline itu gunanya adalah untuk menghilangkan garis yang ada, garis hitam yang ada di. Nah, ini lihat ya, kalau seperti ini kan masih nggak rapi, karena ini Bu Anita cuma nyontoin aja sih ya. Jadi kalian bisa benar-benar dibuat yang benar-benar rapi. Nah, seperti ini, jangan sampai ada space yang kosong seperti itu. Nah, ini kalau sudah, kalian bisa group, atau ini di rotate juga bisa di group dulu. Group tadi gunanya adalah untuk apa? Gunanya untuk menggandengkan. Kalau rotate caranya diklik di tengah kan pojok-pojoknya kan berubah. Nanti dia akan berputar seperti ini. Nah, seperti ini. Lepas. Nah, kan sudah jadi. Nah, untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ini untuk selanjutnya adalah kita tinggal membuat, sebagai contoh seperti ini. Ini saya unlock dulu, saya hapus ya karena udah selesai. Nah, kita akan buat semacam kotak di sini. Kotak. Kita akan buat ukurannya berapa ya? Jadi yang sebelah sini harus lebih besar space kosongnya, karena apa? Nanti akan ada penjilitan. Nah, seperti ini. Kalian tinggal masukkan ini. Caranya ini kita masukkan ke sini biar nanti rapi. Caranya bagaimana? Kita klik satu objek, kemudian kita pilih tab menu objek, power clip, masukkan sini. Nah, kalau sudah, kita edit, kita besarkan. Tada! Ya, ini adalah tugasnya yang sudah dikerjakan dan ini sudah jadi. Kalian tinggal mengumpulkan dan jangan lupa dikasih identitas. Misalnya tadi dikasih apa ya? Nama, misalnya di sini kita pakai font portofolio digital 10 DKV, misal seperti ini. DKV 1 atau DKV 2 boleh, DKV 2 lah misalnya. DKV 1 atau DKV 2 monggo, misalnya DKV 2. Kemudian untuk font kalian bisa menggunakan terserah mau base school atau apa, yang penting bisa dijelas, maksudnya bisa jelas keterbacaannya. Kemudian di sini juga kalian bisa copy langsung, kasih tanggalnya 24 bulan 10 2021. Kemudian kasih namanya, tarik ke sini, copy ke sini. Nah, seperti ini, kasih namanya, misalnya namanya siapa. Tak usah pakai nama ya, langsung aja misalnya tadi kan saya pakai tugasnya siapa? Sandi ya, Sandi misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Dan tugas kalian ini sudah selesai, tinggal ekspor saja. Nah, seperti ini. File, ekspor. Oke,
kita pakai file, ekspor, kemudian tentukan letaknya di mana. Misalnya di sini kasih nama, namanya siapa? Misalnya tugas portofolio digital. Namanya siapa? Sandy misalnya, kan? Di sini kalian bisa pakai PNG ataupun JPG, tapi kita pakai yang PNG aja ya, yang kualitas gambarnya lebih bagus tapi filenya nggak terlalu besar seperti itu. Nah, ini tinggal oke. Ini kalau saya lihat nih, kesan dari gambar ini adalah seperti apa sih, lekuan-lekuan gitu ya. Oke, kalau misalnya ada yang kurang rapi, kalian bisa klik. Misal ya, ini kita mau edit ya, klik karena dia masuk di kotak, edit, dirapikan. Kan tadi kita lock sih ya, ungroup dulu, baru di block mana yang mau dirapikan. Nah, seperti ini. Kita tinggal file, ulangi lagi, ekspor, tugasnya ekspor, oke. Nah, ini tugasnya sudah jadi. Misal kok nggak rapi lagi, caranya edit. Oh, kalian misalnya mau di grup, kita grup, kemudian mau diperkecil sesuai dengan ininya. Power clip ya, namanya tadi kita belajar power clip. Nah, seperti ini. Kiranya sudah rapi, oke lah, kita file, ekspor. Nah, oke anak-anak. Oke, ini adalah hasilnya yang sudah kita buat. Ini ya, ini. Walaupun mungkin dalam waktu yang sebentar, ini Bonita buatkan tutorialnya ya, tutorialnya semoga kalian bisa terbantu. Di sini tadi kita sudah belajar banyak nih, lumayan ya. Ada kita belajar setting kertasnya, kita pakai F4, kita pakai orientasi landscape, kemudian kita ngimpor file, impor dari gambar yang sudah di scan, impor gambar yang sudah di scan. Nah, seperti ini. Kemudian kita belajar juga bagaimana caranya membuat transparansi, misalnya pakai ini ya tadi ya, transparency itu. Nah, kemudian kita belajar tentang lock, unlock ya. Ini kemudian kita belajar membuat sebuah duplikasi. Jadi membuat duplikasi. Nah, seperti ini. Nah, duplikasi ya. Duplikasi itu copy paste. Kemudian kita belajar zoom, ini fungsi zoom. Kemudian kita belajar power clip. Power clip itu adalah memasukkan gambar ya. Misal kita ada gambar, di sini ada buletan, kemudian di sini Bu Anita misalnya punya sebuah gambar, misalnya ini, kita impor. Nah, gimana caranya agar ini gambar ini bisa masuk ke buletan ini? Caranya adalah diklik gambarnya, kita klik objek, power clip, place inside frame, kita klik sampai panahnya berubah seperti ini, kita klik di lingkaran. Nah, jadi kemudian kita belajar juga nih no outline ya. Jadi kita belajar karena konsep-konsep yang sekarang itu pakainya adalah no outline, makanya kita gunakan yang no outline. Caranya tadi kita pakai no outline itu ya non ini. Nah, seperti itu. Terus kita belajar juga apalagi nih ya, ekspor ya tadi, file ekspor. Kemudian pemberian nama, kita pakai PNG atau pakai JPG ya, kemudian JPG, kemudian kita belajar nyimpen juga deh. Caranya gimana? File, save itu kita memberi nama baru. Kalau belum ada namanya, kalau di sini masih untitled, berarti dia belum ada nama. Kalian bisa file save. Tapi kalau di sini sudah ada nama, kalian bisa file save as. Karena di sini masih baru, kita pakai save aja. Contohnya misalnya di sini saya mau ambil di folder tugas, saya simpan di sini deh, portofolio
digital. Nah, kalau kalian versi Corelnya itu misalnya di sini kan Bu Anita pakai 2019 ya. Biar dia bisa dibaca dimanapun kalian, saya sarankan pakai yang versi yang 17. Jadi di sini nanti kalian bisa diakses di versi Corel berapapun. Sekarang kita lihat coba untuk file Corelnya. File Corelnya di administrasi ini ya, tugas di cafe. Nah, ini adalah file Corelnya, portofolio digital. Sama nggak namanya? Portofolio digital, sama kan? Oke. Untuk kali ini, untuk file portofolio digital, di sini ekstensi filenya adalah CDR. Tetapi untuk produknya di sini kita pakainya adalah, kita klik properties, kita pakai PNG file, kemudian ukurannya 577 KB. Nah, oke, anak-anakku, saya rasa itu ya untuk pelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Tugas kalian adalah membuat apa yang sudah kalian sketch, kemudian kalian implementasikan itu di Corel. Caranya tadi biasa ya, kita pakai rectangle, kemudian kita Ctrl H, kemudian kita atur shape-nya. Nah, di sini nanti kalian bisa rubah sesuai keinginan kalian seperti itu. Segitiga pun juga sama. Baik, jangan lupa untuk like, subscribe. Jadi kalian dapat informasi terbaru dari Bu Hanta terkait mapel, khususnya mapel DKV kejuruan di kelas 10. Oke, saya kira itu saja DKV 1 maupun 2 maupun anak-anak yang lain yang mau belajar tentang ini untuk sketch dan nirmana. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar buat kalian semuanya, semoga sukses.